balik lagi bersama gue Junior, kembali lagi bersekata Yey. Dan di video kali ini gue mau reaction kalau manusia purba tidak punya agama. Lantas siapa yang yang menciptakannya? Oke, ini dari channel Walah. Baru dengar jadi apa channelnya itu. Kita subscribe dulu ya. Ini loncengnya juga guys. Lonceng. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa like sama subscribe dulu, karena like sama subscribe itu gratis. Dan jangan lupa kalian follow Instagram gua dan follow TikTok gua. Kalian tulis aja di Instagram sama di TikTok di Junior, pasti bakal keluar gua ya guys ya. Oke, lanjut ke videonya, let's go. Wah benar guys, sepertinya ada yang salah ini keyboard HP-nya nih. Nah, kamu kepikiran coba itu apa? Bukan soal apa atau tinggal di mana, tapi soal yang lebih dalam. Kalau dia bangun pagi, lihat matahari, lihat petir, lihat orang di sekitar, apa yang ada di kepalanya, siapa yang dia anggap menciptakan dia. Dan ini lebih demikian. Kalau manusia pun memang ada jauh sebelum Nabi Adam, lalu siapa yang menciptakan dia? Dia sendiri nggak tahu apa itu agama. Nggak ada yang ngajarin dia harus sembah siapa. Nggak ada kitab, nggak ada nabi, nggak ada orang tua yang bilang ini Tuhanmu. Tapi di gua Hohensteinstadel, Jerman, tahun 1939, arkeolog menemukan sebuah ukiran gading mamut setinggi 30 cm, dibuat sekitar 40.000 tahun lalu. Bentuknya bukan manusia, bukan juga hewan biasa. Itu tubuh manusia berdiri tegak, tapi kepalanya kepala singa gua. Orang menyebutnya, oh jadi patung ya, tapi mukanya itu muka singa. Oke, menarik. Ya, Lowenmensch, manusia singa. Ini bukan gambar yang dilihat manusia purba sehari-hari. Tidak ada manusia berkepala singa berjalan di hutan. Artinya, seseorang di zaman itu sudah bisa membayangkan suatu sosok manusia dan kepala. Mungkin penjaga, mungkin roh, mungkin yang disembah. Dan untuk membuatnya butuh waktu ratusan jam. Mengukir garis kepala itu hanya dengan alat. Itu bukan kerja orang yang sedang bosan. Itu kerja orang yang punya alasan kuat untuk percaya pada sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Pertanyaan soal Nabi Adam dan manusia purba itu nanti kita jawab. Dan jawabannya bakal bikin kamu lihat semua ini dengan cara yang beda sama sekali. Kebanyakan orang percaya satu agama lahir dari rasa takut. Takut petir, takut gelap, takut mati. Manusia purba dianggap menyembah apapun yang mereka tidak mengerti. Lalu dari situ lahir dewa pertama. Tapi ada satu penemuan yang menghancurkan teori itu total. Tahun 1957, arkeolog Ralph Solecki menggali gua cyanidar di pegunungan Zagros, Irak Utara. Di sana dia menemukan kerangka Neanderthal, bukan Homo sapiens, tapi spesies lain. Kalau bukan Homo sapiens berarti bukan kayak kita guys. Jadi bukan kayak kita, jadi spesies lain kayak gitu kan? Yang biasa digambarkan media sebagai manusia bodoh dan brutal. Di sekitar salah satu angka yang dikenal sebagai Solecki menemukan konsentrasi serbuk bunga yang tidak biasa. Yarrow, cornflower, acid. Solecki menyimpulkan sesuatu yang mengubah cara dunia memandang Neanderthal. Mereka menguburkan orang mereka dengan bunga. Kalau itu benar, ini bukan rasa takut. Ini rasa kehilangan, penghormatan pada yang sudah mati. Dan rasa kehilangan butuh sesuatu yang jauh lebih rumit dari rasa takut. Kesadaran bahwa hidup seseorang punya arti, bahkan setelah dia tidak bernafas lagi. Selama puluhan tahun, pemakaman bunga cyanidar jadi bukti favorit bahwa spiritualitas sudah ada 60.000 tahun lalu. 60.000 tahun yang lalu? Wow. Oke, gua ngerti. Sekarang gua udah mulai ngerti gua. Jauh sebelum Homo sapiens modern menyebar ke seluruh dunia. Tapi tunggu, penelitian lanjutan di tahun 1989 oleh arkeolog David Sommer justru meragukan semuanya. Dia berargumen serbuk bunga itu mungkin bukan dari ritual manusia sama sekali, tapi dibawa oleh hewan pengerat kecil bernama Merinosticus yang suka menyimpan di lubang sarangnya. Bisa jadi juga, bisa jadi. I don't know, mungkin ya, maybe ya, mungkin tidak ya. Dan lubang itu kebetulan ada kerangka. Jadi mana yang benar? Pemakaman penuh penghormatan, atau cuman kebetulan geologis yang disalahartikan selama 30 tahun? Ini kamu sedikit saja kontrol diri. Untuk 10 detik dan hilang 1 jam. Atau cuman kebetulan geologis yang disalahartikan selama 3 tahun? Sampai sekarang, debat itu belum selesai. Tapi yang menarik bukan jawabannya. Yang menarik adalah pertanyaan yang muncul dari debat ini.
Kalau bahkan ilmuwan kesulitan membedakan ritual sungguhan dari kebetulan alam, bagaimana caranya kita tahu kapan persisnya manusia mulai percaya pada sesuatu yang lebih besar, mulai dari atau dari sesuatu yang jauh dari itu semua, sesuatu yang tertanam di otak manusia purba. Bahkan sebelum dia punya untuk menjelaskannya, sebelum kita lanjut, ada satu hal yang harus kamu tahu. Oke. Di salah satu gua yang akan kita Ini ilmunya daging semua guys. Gue lagi mencerna gitu apa yang dia bilang tuh. Soalnya itu daging semua guys. Yang dia bilang itu keren nih. Mas Walah ini gila keren banget dan subscribernya juga banyak ya. Semoga aja gue bisa sama kayak dia. Amin. Makanya subscribe ya guys ya. arkeolog menemukan jejak kaki anak kecil berumur sekitar 8 tahun. Berjalan sendirian, jauh ke dalam kegelapan total, ribuan tahun lalu. Bukan diseret, bukan bawa. Berjalan sendiri, itu bukan jejak orang tersesat. Itu jejak orang yang tahu persis kemana dia harus pergi. Ya. Tempatnya bernama Gua Chauvet, di selatan Prancis. Ditemukan tahun 1994 oleh 3 penjelajah gua yang nyaris tidak sengaja menemukan lubang sempit di dinding batu. Itu masuk, mereka menemukan ratusan lukisan singa gua, badak dan kuda, digambar sekitar 36.000 tahun lalu. Lebih tua dari yang siapapun bayangkan saat itu. Tapi yang membuat gua ini berbeda bukan jumlah lukisannya. Ya. Yang membuat berbeda adalah lokasinya. Lukisan-lukisan terbaik tidak ada di dekat pintu masuk, tempat yang mudah jangkau dan cukup terang. Lukisan itu ada di bagian paling dalam gua, di ruangan yang gelap total. Atau yang ngegambarnya itu anak kecil tadi guys. Yang kan dia bilang ada anak kecil umur 8 tahun masuk ke gua ya yang dalam. Apakah ya gue I don't know my friend. Aku tidak tahu. Yang bisa dirasakan sambil membawa api. Kenapa repot-repot menggambar di tempat yang paling sulit dijangkau, paling gelap, paling atau begitu punya satu jawaban yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Gua bukan kanvas, gua adalah. Dalam banyak budaya pengumpul yang masih ada sampai hari ini, di Kalahari di Siberia, dukun percaya dunia roh ada di balik dinding batu, dan trance adalah caranya menembus dinding itu. Lukisan bukan dibuat untuk dilihat orang lain. Lukisan dibuat di mana sekarang masih ada yang dibuat sebelum sudah tempat suci. Dianggap dengan sesuatu yang lebih besar dari mereka. Dan ini bukan satu-satunya tempat seperti itu. Di Gua Bruniquel, juga di Prancis, ditemukan tahun 1990, ada susunan membentuk lingkaran. Bukan oleh Homo sapiens, tapi oleh Neanderthal. Sekitar 176.000 tahun lalu. Itu lebih tua dari spesies kita sendiri di Eropa. Disusun jauh di dalam gua, di kegelapan total, dengan bekas api di sekitarnya. Tidak ada yang tahu pasti untuk apa lingkaran itu. Tapi satu hal jelas, ada usaha, ada niat. Ada perjalanan jauh ke dalam gelap, membawa api, untuk membuat sesuatu yang tidak ada gunanya untuk bertahan hidup. Tidak menghangatkan, tidak melindungi dari predator, tidak menghasilkan makanan. Satu-satunya alasan yang masuk akal adalah alasan yang tidak pasti sekali. Makna. Sekarang kamu mulai bawahnya, tempat gelap, perjalanan jauh. Sesuatu yang dibuat bukan untuk fungsi, tapi untuk arti. Itu semua mengarah ke satu pertanyaan yang sama yang dari awal video ini kita bawa. Kalau manusia purba bisa merasakan ada yang lebih besar dari mereka tanpa ada yang mengajari. Dari mana dia tahu? Jawabannya ada di satu fakta yang akan mengubah sebelum kamu melihat video ini sejak awal. Ini bagian yang dari awal video kamu tunggu. Tentang Nabi Adam dan tentang manusia purba yang sudah ada jauh sebelum dia. Mari kita lihat angkanya dulu sebelum masuk ke jawabannya. Fosil Homo sapiens tertua yang pernah ditemukan ada di Jebel Hout, Maroko. Catat itu guys, itu penting guys. Mungkin nanti pas kalian sekolah itu ada pertanyaan tentang Homo sapiens tertua itu berumur berapa, terus ditemukan di mana gitu kan. Catat guys, catat. Berumur sekitar ditemukan dan dipastikan ulang oleh tim Jean-Jacques Souplin tahun 2017. Manusia dengan wajah dan tengkorak yang sudah mirip kita sekarang, 300.000 tahun. Itu jauh lebih tua dari kerangka waktu yang biasanya dibayangkan orang soal manusia pertama dalam banyak tafsir kitab suci. Lalu pertanyaannya jadi tajam. Kalau Nabi Adam adalah manusia pertama, siapa mereka? Yang gambar babi ular Sulawesi yang mungkin manusia saja yang mungkin masuk dalam Tuhan. Apakah mereka manusia juga? Dan kalau iya, di mana posisi mereka dibanding Adam? Disinilah sains dan kepercayaan bertemu di titik yang sama-sama belum bisa dijawab dengan pasti. Tapi keduanya secara terpisah pernah menyentuh pertanyaan yang sama. Dalam tradisi Islam misalnya, ada diskusi panjang di kalangan ulama tafsir soal apakah Nabi Adam adalah manusia biologis pertama secara mutlak, atau apakah dia adalah manusia pertama yang diberi wahyu. Yang pertama dipilih sebagai pemilik salah dan akal yang sempurna. Bukan berarti tidak ada makhluk menyerupai manusia sebelumnya.
Bisa jadi, Sebagai- bisa jadi. Jadi bingung ya. Sebagian ulama merujuk pada riwayat membahas makhluk nama Jin dan Jin yang disebut hidup di bumi sebelum Adam, membuka kemungkinan itu. Tapi ini bukan kesepakatan bulat. Banyak ulama lain menolak riwayat itu karena dianggap lemah secara sanad dan tetap memegang posisi bahwa Adam adalah manusia pertama secara mutlak tanpa pengecualian. Oke, ada. Sumpah tadi videonya itu banget kok. Pengecualian. Siapa yang setuju nanti kita bakal reaction Nadia Omara guys, yang serem-serem guys. Kali-kali kita harus nonton yang serem-serem lagi guys. Kita reaction serem itu udah lama ya. Kita lanjut. Di sisi sains, paleoantropologi juga punya versi pertanyaannya sendiri. Kapan persisnya seekor primata berevolusi cukup jauh untuk disebut manusia? Dengan kesadaran, bahasa, dan rasa ingin tahu tentang penciptanya. Tidak ada gagas. Evolusi tidak berjalan tombol on off. Ada tentang perusahaan betul mengenai alam dan rasa itu datang dari ajaran. Rasa itu dari dalam. Coba bayangkan lagi tapi sekarang lihat dengan mata yang berbeda dari orang yang mengikir Lovemensch itu 40.000 tahun lalu tidak punya kitab, tidak punya nabi, tidak punya nama Tuhan. Tapi dia tetap menghabiskan ratusan jam dengan alat batu untuk membentuk sosok yang tidak pernah dia lihat di dunia nyata. Manusia berkepala singa. Sama seperti anak 8 tahun yang berjalan sendiri ke dalam gua Chauvet. Sama seperti tangan yang menyusun lingkaran batu di Bruniquel 176.000 tahun sebelum manusia modern menginjak Eropa. Mereka semua melakukan satu hal yang sama, mencari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka, tanpa ada yang mengajari caranya. Dan ini yang bikin video ini sebenarnya bukan soal masa lalu sama sekali. Karena kamu, hari ini, di tahun 2026, dengan ponsel di tangan dan informasi sebanyak apapun di ujung jari. Bukan di tangan tuh, tangan dua tuh, bukan di tangan tapi di sini. Ini ubah. Bedanya cuma satu, kamu punya kitab, punya sejarah, punya jawaban yang dikumpulkan ribuan tahun oleh orang-orang sebelum kamu. Manusia purba itu tidak punya apa-apa selain rasa yang muncul begitu saja dari dalam. Betul banget. Mungkin pertanyaan yang lebih menarik bukan apakah manusia purba punya agama. Pertanyaan yang lebih menarik adalah kalau rasa ingin percaya pada sesuatu yang lebih besar itu sudah ada di manusia, bahkan sebelum ada kata untuk menyebutnya, apa itu artinya tentang siapa kita sebenarnya sebagai spesies? Apakah itu artinya kita memang diciptakan dengan rasa itu tertanam dari awal? Atau itu cuma cara otak manusia menjelaskan hal-hal yang tidak dia mengerti? Kamu yang putuskan. Tapi satu hal pasti, pertanyaan yang sama yang membuat seseorang menghabiskan ratusan jam mengukir garis 40.000 tahun lalu masih hidup di kepala kamu sekarang, cuma dengan mudah. Kalau video ini bikin kamu mikir soal manusia purba, atau malah bikin kamu makin banyak pertanyaan daripada jawaban, itu tandanya channel ini cocok buat kamu. Aku bakal terus bawa kamu ke pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Satu gua, satu fosil, satu penemuan dalam Oke, W banget ini buat abang Wala ini, gila banget ini kontennya, daging semua guys. Mungkin di kalian ada yang mau belajar tentang masa lalu atau apa, jadi kalian tinggal ke channel ini aja. Dan sebelum ke penutupan ya, gue tak bosan-bosan harus bilang jangan lupa like sama subscribe karena itu gratis ya, dan jangan lupa juga follow Instagram gua dan TikTok gua. Kalian tinggal tulis aja Teji Junior, nanti juga bakal ada. Oke, segitu aja dari gua Teji Junior, bye bye.